Selamat datang kembali di channel Huda Wahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang desain sampel menggunakan ArcGIS. Desain sampel nanti banyak berfungsi pada rancangan-rancangan penelitian, bagaimana menentukan teknik-teknik untuk mendapatkan sampel-sampel penelitian. Baik, kita mulai. Saya sudah punya contoh data. Terlebih dahulu tentukan area penelitian. Saya menggunakan data area studi di sini untuk membatasi area penelitian dalam pembuatan sampel. Ada beberapa cara untuk penarikan sampel. Yang pertama adalah random sampel, di mana seluruh sampel akan mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa ditarik dari area studi. Untuk membuat random sampel atau random sampling, pada video kali ini saya akan menggunakan panel search. Dari create random point. Kemudian tekan tombol search. Pilih create random point. Kemudian pada output location tentukan lokasi penyimpanan. Buat database baru. Kemudian pada output point fitur berikan nama jenis sampling. Dan pada constraining fitur class gunakan area studi sebagai batas dari pembuatan sampel secara random atau acak. Kemudian tentukan jumlah sampel yang akan dibuat dalam area studi. Dalam contoh ini kita coba membuat sebanyak 30 sampel. Kemudian linear unit gunakan satuan meter. Selanjutnya tekan tombol OK. Maka pada area studi akan dibuat 30 sampel sesuai dengan yang telah kita tentukan. Seperti ini. Jika teman-teman periksa pada atribut tabel, maka akan terdapat total 30 sampel bagaimana yang telah kita buat dengan teknik random sampling. Maka komputer akan mengatur secara otomatis sejumlah 30 unit sampel dan akan diletakkan secara acak di dalam area studi. Yang kedua adalah stratified random. Nah, stratified random adalah metode pengambilan sampel dengan membagi area studi menjadi beberapa bagian. Kemudian pada bagian-bagian yang telah dibagi akan dilakukan penarikan sampel secara acak dengan jumlah yang kita tentukan. Nah, untuk membuat area-area atau membagi beberapa area di dalam area studi ini, kalian bisa menggunakan desain pada search. Desain sehingga akan muncul create desain polygon. Jadi area studi yang telah terdapat 30 unit sampel bisa dibagi menjadi beberapa bagian dengan menggunakan create desain polygon. Pilih create desain polygon. Kemudian gunakan input adalah poin random yang telah dibuat sebelumnya. Tentukan lokasi penyimpanan. Beri nama
areanya. Kemudian tekan tombol OK. Nah, maka pada area studi sudah akan dibuat beberapa bagian. Kita periksa Open Attribute Table, ada 30 bagian yang telah dibagi. Selanjutnya, pada seluruh bagian yang telah dibagi di dalam area studi akan ditempatkan sampel-sampel secara acak. Dengan cara yang sama pada panel search, gunakan random point untuk membuat poin acak pada area yang telah dibagi-bagi. Create random point, kemudian tentukan lokasi penyimpanan. Pada output point tentukan nama file stratified random. Tentukan fitur sebagai pembatas dari area yang akan ditarik sampel secara random. Setelah memilih polygon Thyssen, kemudian tentukan jumlah sampel dalam setiap bagian yang telah dibagi. Dalam contoh ini akan saya contohkan 3. Kemudian linear unitnya adalah meter. Selanjutnya tekan tombol OK untuk mengeksekusi jenis sampel dengan teknik stratified. Maka setiap bagian yang ada di dalam area studi akan dibuat sampel sebanyak 3 buah. Ini contohnya, setiap sampel akan setiap unit yang telah dibagi akan terdiri dari 3 sampel. Kemudian teknik penarikan sampel yang ketiga adalah sistematik, di mana sampel akan ditetapkan dengan jarak yang sama dan seragam pada area studi. Untuk membuat sampel dengan teknik penarikan secara sistematik atau seragam, pada panel search gunakan tools fishnet, kemudian tekan tombol search, pilih create fishnet. Kemudian pada output fitur class tentukan lokasi penyimpanan fishnet. Kemudian gunakan area studi sebagai batasan area untuk menentukan penarikan sampel secara sistematis. Nah, pada cell size tentukan ukuran dari bagian-bagian kecil dalam bentuk persegi 4 yang akan dibuat pada batas area studi. Jika sebelumnya data belum dirubah menjadi format UTM, maka kalian bisa menggunakan number of row dan number of column. Kita akan membagi area ini menjadi
5 baris dan 5 kolom. Kemudian pada geometry type bisa memilih polyline ataupun polygon sebagai bentuk dalam membuat fishnet. Kemudian tekan tombol, saya memilih polyline. Oke. Tunggu prosesnya, maka seluruh area studi sudah dibagi menjadi bagian-bagian kecil dengan ukuran yang sama. Kemudian pada setiap bagian tengahnya telah terdapat satu titik sampel. Oke, seperti ini. Jadi penarikan sampel atau desain sampel secara sistematik adalah bagaimana menempatkan sampel-sampel di dalam area studi secara seragam dengan jarak yang sama. Kemudian yang keempat adalah metode desain sampel berdasarkan pengelompokan jenis-jenis data tertentu. Nah, di sini akan saya contohkan. Ada data kelas lereng, mulai dari datar, landai, agak curam, curam, sangat curam. Pada kelas lereng dengan kategori kemiringan lereng masing-masing akan dibuat sampel secara acak. Nah, mirip dengan stratified random sample. Ada panel search, gunakan random point, create random point, kemudian tentukan lokasi penyimpanan, berikan nama cluster sebagai mode penarikan sampel, dan tentukan area untuk membuat sampel adalah lereng. Kemudian jumlah setiap sampel pada setiap kelas lereng adalah 3. Unitnya adalah meter. Kemudian tekan tombol OK. Nah, maka pada setiap kelas lereng akan dibuat jumlah kelas sebanyak atau jumlah sampel sebanyak 3. Pada kelas sangat curam bisa hitung 1, 2, dan 3. Kemudian kelas datar 1, 2, 3. Kelas landai 1, 2, 3. Nah, jadi penarikan sampel cluster itu mirip dengan random sampel, namun pada random sampel data dibagi berdasarkan pembagian kelompok yang lebih kecil dalam area yang lebih besar. Kemudian ditetapkan jumlah sampel. Sementara cluster sampel dibagi berdasarkan kelas-kelas tertentu dari data yang kita gunakan. Bisa kelas lereng, bisa penutupan lahan, dan sebagainya. Tentunya data-data ini sudah bisa digunakan untuk kegiatan survei dengan menambahkan posisi koordinat geografis dengan cara pada open attribute tabel. Kawan-kawan bisa membuka atribut tabel, kemudian pada R toolbox atau dengan menggunakan panel search, gunakan add AX, kemudian tekan tombol search. Data. Oke, pilih add XY koordinat, add XY koordinat, kemudian pilih sampel yang akan ditambahkan koordinat, kemudian tekan tombol OK. Nah, maka koordinat X sebagai bujur dan Y sebagai lintah akan ditambahkan.
Data ini selanjutnya bisa dikonversi ke atau diekspor ke GPS atau ke Avanza Map seperti pada video-video sebelumnya yang telah saya sajikan bagaimana membuat data survei dengan Avanza Map. Cara yang sama bisa dilakukan untuk seluruh data sampel yang lain, stratified, random maupun sistematik. Demikian video tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.